Baiklah sobat-sobatnya, pada video ini saya akan berbagi pengalaman bagaimanakah cara benar unggah dokumen pendaftaran P3K Guru tahun 2023. Dikarenakan di sini nanti untuk tab unggah dokumen merupakan berkas-berkas yang nanti akan diverifikasi oleh verifikator instansi. Makanya di sini ketika kita unggah dokumen ini harus mencermati ya dengan betul-betul terkait dengan dokumen yang kita unggah. Kira-kira bagaimanakah caranya dan apa yang wajib kita cermati? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Dan sebelumnya di sini kita pastikan sebelum menguploadnya, di sini kita siapkan dulu berkas-berkas yang nanti akan kita unggah. Nah, di sini kita sudah menyiapkan yaitu untuk ijazah, kemudian di sini ada transkrip nilai, kemudian ada KTP ya. Ini kita sudah siapkan. Kemudian juga untuk berkas-berkas lainnya yang dipersyaratkan untuk menggunakan e-materai, ini kita juga pastikan sudah menggunakan e-materai. Nah, sebagai contohnya seperti ini adalah untuk berkas yang belum ada e-materainya. Kemudian untuk berkas yang sudah di e-materai, ini kita pastikan sudah disiapkan ya. Ini surat pernyataan misalkan terdiri dari 2 halaman sudah kita berikan e-materai, kemudian juga surat lamaran ini sudah kita sediakan e-materai. Kalau misalkan kita yang diupload ternyata keliru yang tidak ada e-materainya, maka nanti nggak akan bisa diterima ya oleh sistem. Setelah kita menyiapkan berkas-berkas yang akan kita upload, tentunya disesuaikan dengan persyaratan instansi masing-masing, maka di sini kita berkunjung ke sscsnbkn.go.id. Selanjutnya di sini kita langsung saja ya, yaitu klik tombol masuk. Kemudian di sini kita tuliskan masukkan NIK dan juga password yang sudah kita daftarkan. Setelah itu kita klik saja tombol masuk. Setelah teman-teman klik tombol masuk, maka di sini akan diarahkan menuju ke bagian jenis seleksi. Dipastikan dulu di sini sebelum kita masuk ke dokumen, teman-teman perhatikan kembali di bagian biodata, kemudian memilih jenis seleksi, formasi, kemudian riwayat-riwayat yang harus diisikan. Silakan dilengkapi terlebih dahulu. Kalau misalkan kita nggak lengkapi terlebih dahulu, maka teman-teman belum bisa ya untuk masuk ke tab yang kelima, yaitu unggah dokumen. Nah, setelah kita memastikan seluruh data isian sudah benar, maka di sini kita mulai melakukan unggah dokumen. Kita terlebih dahulu tadi sudah menyiapkan unggah dokumen. Nah, selanjutnya di sini untuk surat pernyataan dan juga surat lamaran yang wajib e-materai. Ini cukup kompleks dan juga cukup panjang ya untuk prosedurnya, silahkan cek video sebelumnya. Nah, sekarang kita akan melengkapi berkas yang belum diupload. Nah, misalkan di sini yaitu kartu tanda penduduk atau surat keterangan dari Dukcapil. Nah, di sini kita mulai dari yang pertama yaitu kartu tanda penduduk. Dan di sini yang diminta itulah kartu tanda penduduk atau KTP ya, atau surat keterangan dari Dukcapil atau bukti identitas kependudukan lainnya yang dipersyaratkan oleh instansi. Kita pastikan untuk ukuran maksimal ini adalah 500 KB dan juga formatnya JPG ya. Nah, kemudian kita klik saja unggah di sini, klik unggah. Kemudian kita akan diarahkan menuju ke galeri. Kemudian di sini kita cari berkasnya mana yang akan kita upload. Oke, di sini akan saya cari dulu untuk berkasnya. Di sini adalah yang diminta itu adalah KTP ya, teman-teman. Nah, di sini KTP, ini sudah ketemu untuk KTP-nya. Nah, di sini kalian juga bisa klik preview, maka di sini akan diarahkan menuju ke KTP. Nah, ukuran KTP saya ini adalah 121 KB ya. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman galat nggak bisa upload, pastikan untuk filenya ini adalah lebih dari 100 KB ya. Dikarenakan untuk yang kita upload ini adalah maksimal itu 500 KB untuk KTP misalkan, kemudian minimalnya itu 100 KB. Kalau misalkan KTP kita di bawah 100 KB, maka nggak bisa ya untuk kita upload. Oke, kita arahkan menuju ke KTP-nya. Kemudian kita klik open. Nah, sekarang proses unggah. Nah, sekarang sudah berhasil diunggah. Kemudian setelah berhasil diunggah, kita unggah yang ijazah ya. Inilah ijazah asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan. Nah, di sini untuk ijazah ini adalah ijazah asli, teman. Jangan sampai ijazah yang enggak asli ya. Maksudnya itu scan apa itu? Scan tapi warnanya enggak warna otentiknya ya. Misalkan hitam putih itu kan teridentifikasi itu fotokopian. Nah, ini ijazah asli, kita upload. Nah, kita pilih di sini unggah. Kemudian kita cek ijazahnya yang ini.
Oke, sudah ketemu ijazah. Kemudian kita klik open. Oke, proses unggah. Nah, sekarang sudah berhasil diunggah. Kemudian kita upload yaitu transkrip nilai asli. Ini juga asli, nggak boleh hitam putih ya warnanya. Nah, kemudian di sini kita klik unggah, klik. Kita cari yaitu transkripnya. Transkrip saya adalah yang ini. Kemudian kita klik open. Dan sekarang sudah berhasil diunggah ya, teman. Nah, setelah kita di sini berhasil mengunggah seluruhnya, misalkan dari surat pernyataan, kemudian surat lamaran, KTP, kemudian ijazah dan transkrip serta pas foto, maka apa yang harus kita lakukan setelah kita berhasil mengunggah semuanya? Nah, di sini kita harus memastikan untuk berkasnya ini sudah tersemat dan juga sudah ada ya ketika kita klik tombol lihat di sini. Nah, di sini kita setelah selesai untuk mengunggah ini, maka langkah berikutnya ini adalah kita cek satu persatu apakah sudah sesuai dengan persyaratan instansi dan juga persyaratan dengan formasi jabatan yang akan kita lamar. Nah, misalkan untuk yang pertama ini surat pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi dengan e-materai ukuran maksimal 1000 KB ya. Nah, di sini kita cek di bagian menu tombol lihat ini. Silakan teman-teman dicermati untuk berkasnya apakah ini sudah sesuai dengan persyaratan instansi. Misalkan di instansi kita itu untuk surat pernyataan itu yang dipersyaratkan ya diunggah berapa lembar gitu ya. Terus apa saja? Ini disesuaikan dengan instansi masing-masing. Kemudian di sini kita pastikan untuk data kita seluruhnya ini sudah benar sesuai dengan data diri masing-masing. Kemudian pastikan juga untuk materai ini juga sudah benar ya. Jangan sampai filenya korup ataupun juga file gambar ataupun juga filenya ini nanti pecah ya. Nah, kalau misalkan sudah fix seperti ini berarti kita sudah oke. Kalau kita pastikan sudah oke sesuai dengan persyaratan instansi dan juga persyaratan formasi, ini kita bisa tutup ya. Berikutnya kita cek surat lamaran sesuai dengan persyaratan instansi. Surat lamaran ini formatnya dari masing-masing instansi ya, akan diberikan contoh. Kita lihat apakah sudah sesuai ataukah belum. Yang pertama kita cek adalah di sini data-data kita, apakah sudah benar. Kemudian juga di sini untuk ketentuan diketik ataupun juga ditulis tangannya itu sudah sesuai atau belum, sesuai dengan persyaratan instansi. Oke, sudah fix. Kemudian untuk KTP, kita lihat apakah KTP kita sudah terbaca dengan baik. Nah, kalau sudah, nah di sini kita tutup saja. Kemudian untuk ijazah asli, apakah sudah terlihat dan terbaca dengan baik, sudah bagus ataukah belum untuk penampilannya dan asli, jangan fotokopian. Kalau sudah fix, maka di sini kita bisa klik tutup ya. Kemudian berikutnya transkrip. Nah, transkrip ini kita cek kembali. Ini adalah transkrip asli sudah sesuai. Nah, kalau misalkan sudah sesuai, di sini kita bisa klik tutup. Yang terakhir pas foto. Ini kita cek apakah pas fotonya sudah sesuai dengan ketentuan, yaitu pas foto terbaru berlatar belakang merah. Kalau misalkan sudah fix, ya ini kita tutup. Nah, ini teman-teman, berarti dengan demikian ini kita sudah berhasil untuk mengupload dokumen ya teman-teman, dan juga sudah melakukan pengecekan keseluruhannya. Seperti halnya di sini yang disampaikan bahwa sebelum melakukan resume, mohon diperiksa kembali setiap dokumen yang diunggah ini tidak korup. Kemudian file terlihat dengan jelas, tidak pecah, dan sesuai dengan persyaratan. Ini terkait dengan ketentuan unggah dokumen, yaitu format berkas yang diterima adalah PDF atau JPG sesuai dengan ketentuan per jenis dokumen. Untuk pas foto ini adalah JPG, yang lainnya ini PDF ya, sesuai dengan ketentuan. Dan di sini ukuran setiap berkas minimal 100 KB, maksimal sesuai dengan persyaratan berkas. Kemudian jika melebihi ketentuan, silakan dikecilkan resolusinya terlebih dahulu. Maka tulisan pada berkas harus dibaca dengan baik ya teman. Kemudian segala bentuk salah unggah, tertukar, berkas unggah nggak terbaca merupakan tanggung jawab dari pendaftar. Kemudian jika sudah selesai mengunggah, ini dicek kembali unggahannya dengan cara klik lihat. Tadi sudah kita lakukan ya semuanya. Anda dapat mengunggah ulang berkas misalnya jika hasilnya nggak jelas atau terpotong sesuai keperluan sebelum mengakhiri pendaftaran. Ini tadi sudah kita terapkan semua, yaitu cara unggah dokumen dan cara mengeceknya satu persatu. Oke, setelah ini kita nanti akan cek resume dan juga mengakhiri pendaftaran ya teman. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Kita lanjut di video berikutnya ya.